Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, Atika terbangun dengan tubuh yang masih lelah. Sejak ayahnya Pak Udin dirawat di rumah sakit sejak 7 hari lalu, hidup mereka semakin dipenuhi dengan tekanan yang tiada henti. Ibunya Bu Asma hampir tidak pernah pulang karena harus menemani ayahnya di rumah sakit. Sementara itu, Atika harus mengurus adiknya Denis yang masih duduk di kelas 5 SD. Sambil tetap bekerja di pabrik garmen untuk mencari nafkah, Atika melirik jam dinding di kamarnya yang kecil dan juga sederhana. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Dengan cepat, ia bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Meskipun perutnya sendiri terasa kosong, ia tetap mendahulukan adiknya. Dennis masih terlelap di kamar mereka yang hanya dipisahkan oleh lemari kayu usang. Di dapur, Atika membuka tudung saji berharap masih ada sisa makanan dari malam sebelumnya. Namun yang ia temukan hanyalah potong tempe dan juga sedikit nasi. Atika menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Harus cukup, gumamnya berusaha berpikir positif. Ia segera menyalakan kompor, menuangkan sedikit minyak goreng yang tersisa, lalu menggoreng tempe. Saat minyak mulai berdesis, ia pun mendengar suara langkah kaki kecil dari belakang. Dennis muncul dengan mata yang masih setengah terpejam. "Kak, masak apa kak?" tanyanya dengan suara serak. "Ini cuma tempe goreng," jawab Atika sambil tersenyum kecil. Dennis mengangguk lalu duduk di kursi meja makan yang sudah mulai reot. Matanya melirik ke arah kakaknya yang sibuk menyiapkan makanan. "Kak, nanti aku pulang ke sekolah sendiri ya?" tanya Dennis tiba-tiba. Atika menoleh sambil mematikan kompor. "Emangnya kenapa? Biasanya kan kakak jemput." Dennis menunduk, memainkan jari-jarinya di atas meja. "Gak usah kak, aku lihat kakak capek terus hari ini. Biar aku pulang sendiri aja kak. Lagian kan kakak pulangnya juga sore." Atika terdiam, hatinya terasa sesak mendengar ucapan Dennis. Adiknya yang masih kecil sudah mulai memahami keadaan keluarga mereka. Ia tahu Dennis hanya ingin membantu, tapi ia tetap merasa sedih karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih nyaman untuk adiknya. Setelah menyiapkan sarapan seadanya, mereka makan dalam keheningan. Setelah itu Atika membantu Dennis bersiap ke sekolah. Begitu adiknya berangkat, ia sendiri pun mulai bersiap untuk bekerja. Dengan cepat ia mengganti pakaian dengan seragam kerjanya yang sudah agak lusuh, lalu mengunci rambutnya. Sebelum berangkat, ia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari ibunya. "Tika, uang di dompet ibu tinggal sedikit. Rumah sakit belum dibayar, nak. Mungkin besok kita harus cari pinjaman lagi." Atika menggigit bibirnya. Mereka sudah meminjam dari paman Ipul dan tabungan mereka pun benar-benar sudah habis. Ia tidak tahu harus mencari uang kemana lagi. Dengan langkah berat saat itu, ia pun mengunci rumah dan berangkat ke pabrik. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kecemasan. Bagaimana cara mereka membayar biaya rumah sakit? Bagaimana jika paman Ipul tidak bisa membantu lagi? Semua pertanyaan itu pun terus berputar di kepalanya. Dan saat ia tiba di pabrik, ia pun langsung disambut oleh suara bising mesin jahit dan juga obrolan para pekerja. Atika mencoba mengalihkan pikirannya dan fokus pada pekerjaannya.
Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah keuangan keluarganya masih menggantung seperti awan hitam yang mengancam akan turun hujan kapan saja. Waktu pun terus berlalu perlahan. Ketika jam istirahat telah tiba, Atika duduk di kantin dengan teman-temannya. Salah satu dari mereka, Sari, menyadari wajah Atika yang tampak pucat dan juga cemas. "Kamu kenapa, Tik? Kelihatannya kok capek banget." Tanya Sari sambil menyuap nasi ke mulutnya. Atika hanya tersenyum lemah. "Gak apa-apa, Sar. Cuma kepikiran keluarga di rumah." Sari menghela nafas. "Aku juga dengar lo dari yang lain. Kalau kamu lagi banyak masalah ya. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Siapa tahu aku bisa bantu, Kak." Atika hanya mengangguk meskipun ia tahu tidak mungkin terus mengandalkan orang lain. Setelah istirahat selesai, ia pun kembali bekerja hingga sore hari. Hingga saat jam pulang kerja tiba, ia pun berjalan pulang dengan langkah lambat. Setiap langkahnya terasa berat, seolah beban hidup yang ia pikul semakin besar. Sampainya di rumah, ia menemukan Dennis sudah di rumah, sedang mengerjakan PR di meja kayu kecil mereka. "Kakak sudah pulang," kata Dennis sambil tersenyum. Atika duduk di sampingnya mengusap kepala adiknya. "Kamu udah makan, Dek?" Dennis mengangguk. "Iya, Kak. Tadi ada tetangga ngasih sedikit lauk, jadi aku makan duluan." Atika terharu meskipun mereka sedang dalam keadaan sulit. Masih ada orang-orang baik di sekitar mereka. Namun ia tahu ia tidak bisa berlangsung lama. Mereka butuh solusi yang nyata. Malam itu ketika Atika kembali menerima pesan dari ibunya. "Tika, besok kita harus cari uang, Nak. Ini tadi katanya rumah sakit gak bisa nunggu lebih lama lagi." Atika pun menggenggam ponselnya erat-erat. Ia tahu besok akan menjadi hari yang lebih berat lagi. Singkat cerita, pada keesokan harinya, setelah menerima telepon semalam dari ibunya untuk meminjam uang. Pagi itu Atika terbangun dengan tubuh yang terasa sedikit lebih ringan. Karena hari ini adalah hari Minggu yang berarti ia tidak perlu pergi ke pabrik garmen. Namun meskipun tubuhnya bisa beristirahat dari pekerjaan, pikirannya tetap dipenuhi dengan kekhawatiran. Masalah biaya rumah sakit ayahnya masih menggantung di atas kepala mereka. Dan ibunya sudah mengirim pesan sejak pagi, sejak semalam bahkan, mengingatkan bahwa mereka harus segera mencari uang tambahan. Dari dalam kamar, Atika bisa mendengar suara tawa anak-anak di luar rumah. Ia melonggarkan kepalanya ke jendela dan melihat Dennis sedang bermain bersama teman-temannya di tanah lapang yang tak jauh dari rumah mereka. Meski situasi mereka sedang sulit, setidaknya Dennis masih bisa menikmati waktunya sebagai anak-anak. Pemandangan itu pun membuat Atika tersenyum kecil, meskipun hatinya merasa tetap terasa berat sekali. Setelah mencuci muka dan merapikan rambutnya, Atika duduk di kursi tua di ruang tamu. Berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Tabungan mereka sudah benar-benar habis, dan mereka bahkan sudah meminjam dari Paman Ipul beberapa hari lalu. Namun dia bingung, dia tidak tahu siapa lagi yang harus ia pinjam. Satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan pinjaman dalam waktu singkat hanyalah pamannya itu. Dengan perasaan campur aduk, Atika mengambil tas kecilnya dan bersiap pergi. Sebelum berangkat, ia pun melirik ke arah Dennis yang masih sibuk bermain. "Dennis, kakak pergi sebentar ya," katanya. Dennis yang sedang asik mengejar bola bersama teman-temannya pun hanya melambaikan tangan. "Ya kak, hati-hati." Atika melangkah keluar rumah dan mulai berjalan menuju rumah Paman Ipul. Rumah pamannya terletak tidak terlalu jauh, hanya beberapa gang dari rumah mereka. Berbeda dengan rumahnya yang sederhana, rumah Paman Ipul jauh lebih besar dan juga megah. Halaman depannya luas, dipenuhi beberapa kandang ternak yang tertata rapi. Suara ayam berkokok dan kambing mengembik terdengar di sekitarnya. Paman Ipul memang dikenal sebagai orang kaya di kampung mereka. Ia memiliki usaha ternak yang sangat sukses.
dengan puluhan sapi, kambing dan juga ayam yang ia pelihara. Namun meskipun kaya raya, ada sesuatu yang misterius tentang dirinya. Ipul adalah seorang pria yang berusia hampir 40 tahun. Tetapi hingga saat ini, ia belum menikah. Banyak orang bertanya-tanya mengapa, tetapi mereka yang mengenalnya lebih dalam. Mereka tahu bahwa Ipul bukanlah pria yang kekurangan wanita. Sebaliknya, ia justru dikenal sebagai pria yang suka bermain dengan banyak perempuan, wanita. Kadang juga ada beberapa gadis muda dari luar kampung yang datang ke rumahnya. Entah untuk apa, ada yang bilang ia suka memberi mereka uang dengan maksud tertentu. Atika menelan ludah saat ia tiba di depan rumah pamannya. Ia tahu, pamannya sudah banyak membantunya tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, ia pun mengetuk pintu kayu besar itu. Tok tok tok. Misi. Tok tok tok. Tidak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka. Dan di baliknya berdiri Ipul dengan pakaian santai, kaos oblong dan juga sarung yang digulung di atas lututnya. Ia memandang Atika dengan tatapan tajam seolah sudah bisa menebak tujuan keponakannya datang ke rumahnya pagi-pagi begini. Atika, ada apa pagi-pagi kesini, Dok? Tanya Ipul dengan suara yang dalam. Atika mencoba tersenyum meskipun ada perasaan canggung yang merayapi tubuhnya. Paman, saya mau bicara sebentar. Boleh? Ipul mengangkat alisnya lalu melangkah ke samping, memberi isyarat agar Atika masuk. Yo, boleh. Ayo masuk dulu. Kita bicara di dalam saja. Atika masuk ke dalam rumah yang luas itu. Aroma dupa pun bercampur dengan bau khas kayu jati yang menyambutnya. Ia duduk di sofa empuk yang ada di ruang tamu, sementara Ipul duduk di seberangnya, menyadarkan punggung dengan santai. Jadi kamu mau ngomong apa? Ipul bertanya sambil melipat tangannya di dada. Atika menggigit bibirnya sejenak sebelum akhirnya berkata, Paman, saya disuruh ibu mau pinjam uang lagi, Paman, buat bayar rumah sakit bapak. Ipul terdiam beberapa saat. Matanya meneliti ke arah Atika dengan ekspresi yang sulit ditebak. Atika, kamu tahu kan, Paman ini baru saja loh beberapa hari lalu membantu kalian. Uang yang Paman kasih itu juga gak sedikit. Kamu pikir dari mana Paman bisa terus-terusan ngasih uang kalau semua orang datang minta bantuan? Atika menunduk meremas jarinya sendiri. Saya tahu, Paman. Saya juga gak mau terus-terusan merepotkan. Tapi kami benar-benar kepepet, Paman. Ipul menghela nafas panjang, lalu bersandar ke sofa. Ia memperhatikan Atika dengan tatapan yang aneh, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kamu tahu kan Atika, Paman ini orangnya baik. Kalau ada orang kesulitan, Paman pasti bantu sebisa mungkin. Apalagi keluarganya sendiri, ya kan? Katanya dengan pelan. Atika mengangguk cepat. Iya, Paman, saya tahu. Tapi Paman juga punya aturan sendiri. Kalau orang mau bantuan lebih, biasanya ada sesuatu yang harus diberikan sebagai gantinya. Ipul melanjutkan dengan suaranya sedikit melambat. Atika mengernyit merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kata-kata pamannya. Maksud Paman, apa ya? Ipul menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Kamu kan gadis yang cantik toh Atika. Cerdas, bekerja keras. Sayang kalau hidupmu susah terus. Kalau kamu mau, Paman bisa bantu kamu lebih dari sekedar pinjaman uang. Paman bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik, Dok. Gimana?
Darah di tubuh Atika seakan membeku. Ia mulai memahami maksud tersembunyi dari kata-kata pamannya. Jantungnya berdebar dengan kencang, rasa takut pun mulai menjalar di dalam dirinya. Maksud paman? Aku gak ngerti ya paman. Atika mencoba berpura-pura tidak mengerti dengan berucap terbata-bata. Meskipun di dalam hatinya ia sudah tahu ke arah mana pembicaraan ini akan berjalan. Ipul tertawa kecil saat itu, lalu bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekati Atika lalu duduk di sebelahnya. Gini loh Nduk Jayu, sudahlah, kamu kan gadis pintar, pasti ngertilah. Paman ini kan orang baik, gak mungkin nyakitin kamu. Kalau kamu mau sedikit lebih dekat dengan paman, semua masalahmu bisa selesai. Kamu bisa melayani paman. Gimana? Atika langsung berdiri dari sofa, tubuhnya gemetar. Tapi paman, saya nggak bisa. Saya cuma butuh pinjaman, nggak lebih. Loh, Ibu memandangnya dengan tatapan santai, seolah tidak terpengaruh oleh reaksi Atika. Keluargamu loh, masih hutang kepada paman. Kamu pikir hidup itu gratis ah? Semua ada harga yang harus bayar. Ingat ya, utangmu yang menumpuk. Paman juga gak segan-segan bisa mengambilnya untuk membayarnya kapan saja. Apa kamu mau ha? Atika merasa dadanya sesak. Ia ingin segera pergi dari rumah itu, tapi juga ia tahu bahwa jika ia pulang tanpa uang, maka keluarganya pun akan semakin terdesak. Di luar suara anak-anak yang bermain pun masih terdengar, termasuk suara Dennis yang tertawa ringan bersama teman-temannya. Atika harus mengambil keputusan saat itu. Setelah berpikir-pikir untuk menerima tawaran dari pamannya, Atika pun akhirnya berdiri di depan pamannya dengan tubuh gemetar. Hatinya bergejolak antara rasa takut, jijik, dan juga putus asa. Paman Ipul masih duduk di sofa dengan tatapan santai, seolah menunggu jawaban yang sudah ia yakini akan keluar dari mulut keponakannya. Dalam kepalanya, Atika berpikir keras jika ia menolak, berarti ia harus pulang dengan tangan kosong. Itu artinya biaya rumah sakit bapaknya akan semakin membengkak, dan mungkin saja rumah sakit akan menolak memberikan perawatan lebih lanjut. Ia juga sudah menyadari bahwa sudah sangat lama sekali keluarganya berhutang kepada pamannya itu. Sementara ibunya yang pasti sudah kelelahan menjaga bapaknya, pasti akan semakin terbebani jika ia tidak bisa mendapatkan uang. Tidak ada lagi tempat untuk meminjam uang, tidak ada lagi solusi yang bisa ia pikirkan. Atika menelan ludah, dadanya sesak, perlahan kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Paman, saya mau, tapi hanya sekali ini saja ya paman. Terus paman pakai pengaman, ucapnya dengan suara bergetar. Ipul tersenyum lebar, tampak sangat puas dengan jawaban Atika. Ia menyandarkan tubuhnya ke sofa seolah baru saja memenangkan permainan yang sudah ia mainkan sejak awal. Bagus Nduk Cahayu, kamu memang gadis pintar. Paman suka yang tahu bagaimana menjalani hidup. Tenang, paman jamin pasti aman, tidak bakal keluar, katanya dengan nada puas. Atika menunduk menggigit bibirnya sendiri agar tidak menangis. Pikirannya kosong pun tetapi hatinya berteriak. Ya udah, kalau begitu, Pung masih fresh. Ayo ikut paman ke dalam. Kita bersenang-senang di dalam kamar, lanjut Ipul sambil berdiri. Atika hanya mengangguk pelan, membiarkan dirinya berjalan mengikuti pamannya ke dalam kamar besar rumah itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk bergerak. Namun ia terus berjalan karena ia tahu tidak ada jalan lain. Sore hari ketika Atika keluar dari rumah paman Ipul dengan langkah gontai, tangannya menggenggam erat amplop berisi uang 5 juta rupiah yang diberikan oleh pamannya.
Ini, ia ingat kata-kata dari pamannya. Karena kamu sudah melayani paman dengan puas, maka utang keluargamu akan paman kurangi 5 juta. Percuma-cuma. Dan sekarang, ini uang. Sana, bawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan uang, namun singkatnya saat itu, tidak ada rasa lega di hatinya. Yang ada hanyalah rasa kosong, rasa jijik pada dirinya sendiri. Ia berjalan pulang dengan pikiran yang melayang-layang. Tidak bisa benar-benar menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Setibanya di rumah, ia pun langsung mengganti pakaian dan mencuci wajahnya berulang kali di kamar mandi. Seolah ingin menghilangkan sesuatu yang menempel di tubuhnya. Ia menatap dirinya di cermin, menangis, menyadari kekotoran yang ada di dalam dirinya. Kesuciannya sudah diambil oleh pamannya. Hingga saat itu, tanpa banyak bicara, Tika pun setelah bersiap mengambil tasnya dan bersiap pergi ke rumah sakit untuk segera menemui ibunya. Ia ingin segera menyerahkan uang ini agar setidaknya beban pikirannya sedikit berkurang. Setibanya di rumah sakit, Atika berjalan perlahan menuju kamar perawatan bapaknya. Ruangan itu terasa sepi, hanya terdengar suara mesin-mesin medis yang terus berbunyi, menjaga hidup seorang yang sudah berada di ambang batas. Di dalam ruangan, ibunya duduk di sisi ranjang Pak Udin. Wajahnya tampak lelah dan pucat. Ia hampir tidak tidur selama beberapa hari terakhir. Ketika melihat Atika masuk, ia pun tersenyum kecil. Meskipun raut wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam saat itu. Atika, kamu datang, nak. Atika mahu dan berusaha tersenyum. Iya, Bu. Ini Atika sudah bawa uang untuk bayar biaya rumah sakitnya. Ia pun mengeluarkan amplop dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada ibunya. Bu Asma menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, nak. Ibu sudah pusing sekali mikirin biaya ini. Namun setelah menerima amplop itu, ibunya menatap Atika dengan tatapan penuh selidik. Oh iya, nak. Kamu dapat uang ini dari mana, Tika? Tanyanya tiba-tiba. Atika terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak siap untuk menjawab pertanyaan ini. Ia tidak ingin ibunya tahu. Ia tidak ingin ada siapapun yang tahu. Ini dari Paman Ipul lagi, Bu. Aku bingung mau pinjam ke siapa lagi. Cuma Paman Ipul, Bu, yang meminjami uang tanpa bunga dan dengan gampang. Jawabnya dengan suara yang terdengar tidak meyakinkan. Ibunya masih menatapnya dengan ragu. Tapi kemarin katanya Paman Ipul sudah gak bisa bantu lagi. Kok sekarang dia kasih lagi, nak? Atika menggigit bibirnya. Ia harus berbohong. Ia tidak bisa membiarkan ibunya mengetahui kebenarannya. Iya, Bu. Saya bujuk Paman Ipul. Dia akhirnya mau kasih pinjaman lagi, Bu. Katanya berusaha agar suaranya terdengar normal. Bu Asma masih terlihat curiga, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah terlalu lelah untuk menggali lebih dalam. Ya sudah, nak. Yang penting kita bisa bayar biaya rumah sakit dulu, katanya akhirnya. Atika mengangguk. Ia merasa lega karena ibunya tidak bertanya lebih jauh. Tetapi di dalam hatinya ia merasa semakin terpuruk. Sementara di depannya di ranjang, bapaknya masih terbaring diam. Matanya terbuka sedikit tetapi tatapannya kosong. Nafasnya terdengar lemah, seolah-olah ia sedang bertarung dengan waktu. Atika mendekat dan duduk di samping ranjang. Ia menggenggam tangan bapaknya yang dingin. Pak, Bapak, panggilnya dengan pelan. Pak Udin tidak bereaksi, ia hanya menatap langit-langit. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, Atika merasa matanya mulai panas. Ia ingin menangis tetapi ia menahan diri. Bu Asma menepuk bahu Atika dengan lembut. Nak, kamu pulang saja dulu. Kasihan Denny sendirian di rumah. Ibu masih bisa di sini. Atika menoleh ke arah ibunya dan mengangguk dengan pelan.
Baik Bu, kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Ia berdiri menatap bapaknya sekali lagi sebelum berjalan keluar dari ruangan itu. Di luar langkahnya terasa berat, hatinya semakin kacau. Ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri. Saat ia berjalan pulang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai perasaan yang saling bertabrakan. Ia melakukan ini demi keluarganya, tetapi mengapa rasanya begitu menyakitkan? Sampai di rumah pun Atika menemukan Denny sudah tertidur di kasur kecil mereka. Wajah adiknya tetap tenang, tidak menyadari segala beban yang sedang ditanggung oleh kakaknya. Atika duduk di samping adiknya dan memboleh rambutnya dengan lembut. Dek, maafkan kakak ya dek. Kakak belum bisa membagian kamu, bisiknya dengan pelan. Meskipun ia tahu Dennis tidak akan mendengarnya. Malam itu pun Atika menangis dalam diam. Malam itu Atika yang sedang duduk di sudut kamar sembari menangis, dan lutut yang dipeluk erat. Ia masih mengenakan pakaian yang sama sejak pulang dari rumah sakit. Tidak punya tenaga untuk sekadar mengganti baju atau membaringkan tubuhnya dengan nyaman di kasur. Matanya yang masih terasa panas, meski air matanya perlahan sudah kering sejak beberapa waktu lalu. Pikirannya berkecamuk, mengulang kembali kejadian-kejadian hari ini yang begitu berat untuk ia terima. Hatinya terasa sesak, dadanya terasa berat. Ia ingin menghilang, ingin melepaskan semua beban yang menumpuk di pundaknya. Namun ia tahu, itu tidak mungkin. Suasana malam begitu sunyi dari luar. Suara jangkrik terdengar sayup-sayup, sementara di dalam rumah hanya ada suara nafas Dennis yang tertidur pulas di kasurnya. Wajah Dennis tampak damai. Dengan gerakan lemah, Atika meraih ponselnya yang sejak tadi ia letakkan di samping bantal. Layarnya menyala memperlihatkan beberapa notifikasi. Salah satunya adalah panggilan tak terjawab dari Rifki. Hatinya sedikit bergetar kelihat mata itu. Rifki adalah seorang yang selama ini dekat dengannya. Mereka bukan sepasang kekasih, tetapi Rifki adalah orang yang selalu ada untuknya, yang selalu mendengarkan keluh kesahnya ketika ia merasa lelah. Seolah tanpa sadar saat itu, jari-jarinya pun menekan ikon panggilan balik. Tidak butuh waktu lama sebelum suara Rifki terdengar dari seberang. Halo Tika, kamu tadi gak angkat, lagi sibuk ya? Suara itu terdengar hangat, penuh perhatian. Atika menggigit bibirnya menahan tangis yang sudah ingin pecah kembali. Enggak kok Rif, aku tadi cuma gak lihat ponsel, jawabnya dengan lirih. Kamu kenapa Tik? Kok suaramu berbeda? Kamu habis nangis ya? Rifki bertanya dengan nada khawatir. Atika menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak ingin menangis lagi, tapi entah kenapa, hanya dengan mendengar suara Rifki perasaannya menjadi semakin rapuh. Ia menutup matanya, membiarkan air mata pun saat itu mengalir lagi tanpa bisa ia tahan. Iya Rif, aku capek sekali Rifki. Suara Atika bergetar. Rifki diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan lembut. Ya sudah, kamu cerita sama aku aja Tika. Aku di sini pengen dengerin kamu. Atika tidak langsung menjawab. Ia mengusap air matanya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semua yang ia rasakan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Rif. Bapak masih di rumah sakit. Udah seminggu lebih. Kondisinya makin buruk dan biaya pengobatannya pun terus bertambah, Rif. Tabungan kami habis. Utang juga sudah menumpuk. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kamu tahu sendiri kan, gaji kerja di Garmen berapa? Tangisnya semakin menjadi-jadi. Aku sudah coba cari pinjaman kemana-mana, Rif, tapi semuanya mentok. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Rif. Aku merasa gagal. Aku merasa gak berguna. Aku cuma ingin bapak sembuh. Aku cuma ingin keluarga aku gak menderita, Rif. Tapi aku gak tahu harus apa.
Rifki menghela nafas panjang dari seberang telepon. Tika, aku ngerti. Aku ngerti perasaanmu. Kamu sabar ya. Kamu gak sendirian kok. Aku ada di sini. Aku mungkin gak bisa ngasih banyak, tapi kalau kamu butuh bantuan, aku akan coba sebisa mungkin. Atika menggeleng, meskipun Rifki tidak bisa melihatnya. Enggak, Rif. Aku tahu kamu juga punya tanggungan. Kamu harus urus adik-adikmu. Keluargamu juga butuh kamu, Rif. Aku gak mau jadi beban. Kamu bukan beban, Tika. Rifki berkata dengan tegas. Kamu itu seseorang yang berarti buat aku. Kalau aku bisa bantu, kenapa enggak? Atika tersenyum kecil di antara tangisnya, namun ia tetap menggeleng. Terima kasih Arif, tapi aku gak bisa. Aku harus hadapi semua ini sendiri saja. Rifki terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku gak akan maksa Tika, tapi tolong, kalau kamu butuh seorang buat bersandar, jangan ragu buat hubungi aku ya. Aku selalu ada buat kamu. Atika mengangguk pelan. Iya Rif, terima kasih ya. Obrolan mereka pun terus berlanjut beberapa saat. Rifki yang mencoba menghibur Atika pun dengan berbagai cara. Menceritakan hal lucu membuatnya sedikit tertawa meskipun air matanya belum sepenuhnya kering. Namun di tengah percakapan mereka, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Atika. Matanya langsung tertuju pada layar. Sebuah pesan dari nomor yang sangat ia kenal. Itu adalah nomor Paman Ipul. Atika, Paman ketagihan. Kamu luar biasa Tika. Kapan bisa lagi? Darah Atika langsung membeku. Jantungnya berdetak lebih kencang. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Untuk beberapa saat ia hanya terpaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tika cantik, kamu masih di sana kan? Ucap Rifki membuyarkan lamunan Tika. Atika tersentak buru-buru menghapus pesan itu tanpa membalasnya. Iya Rif, aku masih di sini kok. Jawabnya mencoba terdengar biasa saja. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba diam? Atika menggeleng meskipun Rifki tidak bisa melihatnya. Gak apa-apa Rif, aku cuma ngantuk. Oh, ya sudah. Kalau gitu kamu istirahat saja ya. Besok jangan lupa makan. Ya, jangan sampai kamu sakit. Atika mengangguk. Iya Rif, makasih ya udah dengerin aku. Iya, selamat tidur Tika. Iya Rif, selamat tidur. Atika menutup telepon dan meletakkan ponselnya di samping bantal. Ia menarik nafas panjang menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang semakin kacau. Pesan dari Paman Ipul yang terus terngiang di kepalanya. Kata-kata itu terasa begitu kotor, begitu menjijikan ia ingin melupakannya semuanya. Tetapi kenyataan terlalu kejam untuk dihindari. Ia menarik selimut membenamkan wajahnya di dalamnya. Air matanya kembali mengalir tetapi kali ini ia tidak mengeluarkan suara. Malam itu dalam diam, Atika tertidur dengan hati yang hancur. Hingga saat itu pun Atika tertidur. Atika yang sudah tertidur dengan air mata masih membekas di pipinya. Tepat kira-kira pukul jam 3 dini hari. Tiba-tiba ia tersentak saat ponselnya bergetar. Matanya terasa berat, kepalanya pening. Tetapi suara dering itu memaksa kesadarannya kembali. Dengan tangan gemetar ia meraih ponselnya dan melihat nama ibunya tertera di layar. Hatinya langsung dipenuhi rasa khawatir. Tidak biasanya ibunya menelpon di jam-jam seperti ini. Dengan segera ia pun menjawab panggilan itu. Halo Bu, ada apa Bu? Kenapa? Pagi-pagi gini kok nelpon Bu? Suaranya masih serak setengah mengantuk. Dari seberang suara ibunya pun terdengar bergetar. Ada isak tangis yang terselip di antara kalimatnya. Tika Bapak. Tika Bapak udah gak ada nak. Dunia Atika terasa berhenti berputar.
Apa yang baru saja ia dengar? Jantungnya berdegup dengan kencang. Dadanya terasa sesak dan tangannya tiba-tiba kehilangan tenaga. Apa bu? Gak mungkin bu. Tadi sore aku masih lihat bapak bu. Bapak udah gak kuat nak. Barusan bapak pergi. Suara ibunya pecah, tangis yang terdengar semakin jelas. Atika terdiam, pikirannya kosong. Telinganya berdengung. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Dengan panik ia pun langsung bangkit dari tempat tidur dan menoleh ke arah Dennis yang masih terlelap. Ia mengguncang bahu adiknya dengan cepat. Dennis bangun dek, bangun. Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. Dennis mengerjakan mata, wajahnya masih kebingungan. Kenapa kak? Masih ngantuk kok. Bapak meninggal, bapak udah gak ada Den. Suara Atika pecah saat mengucapkannya. Dennis terdiam seolah otaknya sedang memproses kata-kata itu. Lalu dengan wajah bingung dan mata yang mulai berkaca-kaca, ia bertanya, "Hah? Bapak udah meninggal kak?" Atika hanya bisa mengangguk sambil menangis. Dennis pun langsung menangis keras, tubuhnya gemetar. Atika memeluknya erat mencoba menenangkan, meskipun dirinya sendiri sedang hancur. Dalam kepanikan dan kebingungan itu, Atika meraih ponselnya lagi. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus segera ke rumah sakit, tidak ada kendaraan. Tidak ada siapapun yang bisa ia hubungi kecuali. Dengan tangan gemetar, ia pun mengetik pesan singkat. Paman, bapak meninggal paman. Tolong antar kami ke rumah sakit paman. Tidak sampai 1 menit pun ponselnya bergetar. Paman Ipul saat membalas. Iya, aku kesana sekarang. Tak lama saat itu suara motor terdengar dari luar rumah. Atika pun segera menggandeng Dennis yang masih menangis dan berlari keluar. Paman Ipul sudah menunggu di depan rumah dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Ayo Atika, naik, ucapnya dengan singkat. Atika mengangguk dan membantu Dennis naik ke motor sebelum ia sendiri ikut naik di belakang. Tanpa banyak bicara, Paman Ipul pun segera melajukan motornya menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, angin malam terasa dingin menusuk kulit. Atika memeluk Dennis erat, mencoba menahan tangisnya yang tak terbendung. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan berkelip samar, tetapi semua itu terasa buram di mata Atika yang penuh dengan air mata. Setibanya di rumah sakit, mereka pun langsung berlari menuju kamar perawatan bapaknya. Di sana ibunya sudah terduduk lemas di samping ranjang, menangis tanpa suara. Beberapa perawat terlihat sibuk mengurus sesuatu. Sementara di atas ranjang, tubuh Pak Udin terbaring kaku dengan selimut putih menutupi seluruh tubuhnya. Atika tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia langsung jatuh berlutut di samping ranjang dan menangis histeris. Bapak jangan pergi pak. Bapak. Tapi tak ada jawaban. Pak Udin sudah pergi. Dennis juga menangis keras memeluk tubuh ibunya yang juga terguncang hebat. Sementara itu, Paman Ipul berdiri di sudut ruangan, hanya mengamati semuanya dengan tatapan datar. Tidak ada kesedihan di wajahnya, tidak ada empati, hanya tatapan kosong yang entah apa artinya. Keesokan harinya pun suasana rumah dipenuhi oleh para tetangga yang datang melayat. Ibu-ibu sibuk memasak dan menyiapkan kursi untuk para pelayat. Sementara para bapak-bapak memandu, membantu mengurus pemakaman. Atika masih merasa seperti mimpi. Pikirannya kosong, tubuhnya terasa lemas, dan matanya sudah bengkak karena terlalu banyak menangis. Rifki datang di antara kerumunan berjalan cepat ke arah Atika yang sedang duduk di sudut ruangan. Begitu melihat wajahnya, Rifki tidak berkata apa-apa. Ia langsung menarik Atika ke dalam pelukannya. Atika yang awalnya terkejut, akhirnya pun kembali menangis ke dada Rifki. Ia merasa begitu lelah, begitu hancur, dan hanya ingin bersandar pada seorang. Tika, kamu yang sabar ya. Aku di sini. Suara Rifki bergetar, terdengar tulus dan juga penuh kepedulian. Atika hanya bisa mengangguk sambil menangis.
sementara Rifki terus memeluknya erat. Namun di tengah momen itu ada tatapan tajam yang mengarah ke mereka, yaitu Paman Ipul, yang berdiri tidak jauh dari sana. Menatap ekspresi berbeda dari sebelumnya. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ada kemarahan yang jelas terpancar dari wajahnya. Ia mengepalkan tangan, merasa panas melihat Atika dipeluk oleh pria lain. Ada rasa cemburu yang muncul, seolah Atika adalah miliknya dan tidak seharusnya disentuh oleh siapapun. Tanpa sadar saat itu, tatapan Paman Ipul pun semakin tajam, penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. Sementara itu, Atika masih terisak di pelukan Rifki, tidak menyadari bahwa ada seorang yang sedang memperhatikannya dengan perasaan yang berbahaya. Hingga hari itu pun, benar-benar hari yang sangat menyakitkan bagi Atika, ibunya dan juga keluarga adiknya. Hari itu, setelah prosesi pemakaman selesai, Atika masih terduduk di depan makam bapaknya. Matanya masih bengkak, tubuhnya terasa begitu lelah. Tetapi hatinya belum siap untuk pergi. Ia menggenggam erat tangan ibunya yang juga masih menunduk. Sementara Dennis duduk tak jauh dari mereka. Diam tanpa suara, menatapnya. Angin sore berembus pelan membawa aroma tanah basah yang baru saja tergali. Orang-orang yang ikut melayat pun mulai meninggalkan area pemakaman. Tetapi bagi Atika, ibu dan adiknya, mereka semua tetap diam. Bapak, bisiknya dengan lirih, seolah masih berharap ada jawaban dari bapaknya. Ibunya mengusap punggung Atika, mencoba memberinya kekuatan, meskipun dirinya sendiri juga masih berduka atas kehilangan suaminya. Nak, Tika, ayo kita pulang nak. Sudah sore. Supaya besok kita kesini lagi nak. Ayo. Atika menggeleng pelan. Aku mau masih di sini bu. Aku masih pengen di sini, nggak mau pulang. Dennis yang sejak tadi terdiam akhirnya berkata dengan suara kecil. Kak, nanti kalau hujan kita gimana? Ayo kak pulang. Ayah sudah tenang kak di sana, bapak pasti senang. Atika menoleh, melihat wajah adiknya yang begitu polos tetapi penuh kesedihan. Hatinya semakin sakit. Akhirnya ia pun menghela nafas panjang dan mengusap batu nisan bapaknya. Untuk terakhir kali hari itu sebelum dia berdiri pergi ke rumahnya masing-masing. Saat mereka berjalan meninggalkan pemakaman, Atika menangkap sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Rifki yang masih di tempatnya menatapnya dengan penuh kepedulian. Ia belum pergi seolah ingin memastikan Atika baik-baik saja. Namun tidak jauh dari Rifki berdiri Paman Ipul. Tatapan laki-laki itu berbeda. Ia tidak terlihat sedih, tidak juga terlihat kehilangan. Sebaliknya, matanya menatap tajam ke arah Rifki, seolah ingin menantangnya. Rifki yang menyadari tatapan itu juga tidak mengalihkan pandangannya. Ia tetap berdiri tegap membalas tatapan itu dengan dingin. Ketegangan terasa di antara mereka, tetapi Atika tidak menyadarinya. Ia terlalu tenggelam dalam kesedihannya untuk merhatikan sesuatu yang lain. Singkatnya, beberapa hari setelah pemakaman, rumah mereka masih terasa hampa. Tidak ada lagi suara bapak. Tidak ada lagi seorang yang menyambut mereka di rumah dengan senyum dan juga nasihat-nasihat bijaknya. Namun kehidupan harus terus berjalan. Setelah seminggu berlalu, Atika akhirnya kembali bekerja di pabrik garmen. Ia masih merasa berat meninggalkan rumah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Mereka membutuhkan uang, terutama sekarang, ketika hanya dia dan ibunya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Di sisi lain, ibunya juga kembali ke kebun tetangga untuk bekerja sebagai buruh tani. Penghasilannya tidak seberapa, tetapi setidaknya cukup untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Dennis tetap pergi ke sekolah seperti biasa. Namun sejak kepergian ayahnya, anak itu menjadi lebih pendiam, tidak seceria dulu.
Ia lebih sering menyendiri dan juga tidak banyak bicara. Saat itu tanpa sepengetahuan mereka, ada seorang yang tidak pernah berhenti memperhatikan Atika. Dia adalah Paman Ipul. Memang sejak kejadian itu, ia semakin sering muncul di sekitar rumah Atika. Tidak peduli pagi, siang atau malam, selalu saja ada alasan baginya untuk datang ke rumahnya. Entah untuk menanyakan sesuatu, menawarkan bantuan atau sekedar berkunjung tanpa alasan yang jelas. Tetapi Atika juga tahu kedatangannya bukan karena peduli. Ada sesuatu di balik tatapan mata laki-laki itu yang membuatnya merasa tak nyaman. Singkatnya, hari itu sepulang kerja, Atika baru saja tiba di rumah ketika ibunya mengatakan sesuatu yang membuatnya terdiam. "Tika, kamu sudah pulang?" "Iya bu, aku udah pulang. Lagian ini juga selesai cepet aku jadi nggak lembur." "Oh, ibu mau ngomong nak." "Apa ya bu?" "Itu, tadi Paman Ipul datang." Atika yang membuka kerudungnya pun berhenti sejenak. Jantungnya berdegup tidak nyaman. "Ah, ngapain bu?" tanyanya, berusaha terdengar biasa saja. "Ia menanyakan soal hutang." Atika langsung merasa sesak. Ia tahu hari itu akan tiba, tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. "Terus?" Suaranya sedikit bergetar. "Ya ibu bilang, kita belum bisa bayar sekarang." Lanjut ibunya dengan nada pelan. "Tapi dia bilang, kalau kita kesulitan membayarnya, Paman Ipul menawarkan cara lain nak." Atika menegang. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Dia bilang, bagaimana kalau kamu bekerja di rumahnya, jadi ART-nya?" Atika langsung membeku. Bekerja di rumah Paman Ipul? Tinggal di bawah satu atap dengan laki-laki yang sudah ia tahu memiliki niat buruk padanya. Apalagi Atika juga pernah bersamanya. Tiba-tiba kejadian di hari itu kembali terlintas di pikirannya, yaitu cara Paman Ipul menatapnya, cara dia menyentuhnya dan dia berhubungan dengan Paman Ipul, serta pesan singkatnya di malam hari. Tidak mungkin. Aku gak bisa. Tapi bu, aku gak bisa bu." Suara Atika hampir tak terdengar. Ibunya terdiam. Wajahnya terlihat ragu seolah menimbang sesuatu. "Ibu bilang nanti dibicarakan dulu sama kamu." "Tapi aku gak mau bu, aku gak mau. Aku sudah nyaman kerja di garmen." Suaranya lebih tinggi dari yang ia maksudkan. Ibunya pun tampak terkejut melihat reaksi Atika yang begitu keras. "Tapi nak, kita kan memang butuh uang kalau kamu bekerja di sana." "Mungkin." "Enggak bu, aku enggak mau." Atika hampir berteriak. Ibunya pun semakin bingung. "Emangnya kenapa Tika? Paman Ipul itu kan saudara kita. Dia menawarkan pekerjaan loh, bukan sesuatu yang buruk." Atika menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan semuanya. Tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa mengatakannya tanpa membuat ibunya semakin terbebani? Akhirnya dengan nafas tersengal, ia pun hanya berkata, "Aku gak nyaman bu. Aku tak mau kerja di sana sama Paman Ipul." Ibunya masih menatapnya dengan ragu. "Tika, ibu tahu ini sulit, tapi kalau kita gak bayar utang itu, kita mau cari uang dari mana lagi nak? Ibu juga sudah pusing. Kamu tahu sendiri kan, penghasilan ibu dan juga penghasilan kamu hanya cukup untuk sehari-hari saja." Atika memejamkan mata, mencoba mengendalikan emosinya. "Aku bakal cari cara lain bu, tapi aku gak mau kerja di sana."
katanya dengan suara lebih tenang. Ibunya pun akhirnya tidak mendesak lagi. Ia hanya menghela nafas panjang terlihat lelah. Ya sudah nak, kalau itu keputusanmu ibu gak akan maksa. Atika mengangguk meskipun hatinya masih penuh dengan kegelisahan. Tapi ia tahu satu hal, Paman Ipul pasti tidak akan berhenti begitu saja. Singkat cerita, hari itu langit tampak mendung. Angin berembus perlahan menggoyangkan daunan di halaman kecil rumah Atika. Suasana rumah masih terasa hampa sejak kepergian bapaknya. Atika hari itu kebetulan sedang libur, hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah luar. Dennis yang sudah berangkat sekolah sementara ibunya sibuk di dapur, menyiapkan makanan. Sekali Atika menghela nafas panjang, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang hutang, biaya hidup dan bagaimana ia harus terus bertahan. Namun ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh suara motor yang berhenti di depan rumah. Atika langsung merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Pintu rumah diketuk dengan keras. Ibunya yang baru saja keluar dari dapur langsung berjalan ke arah pintu dan membukanya. Begitu melihat siapa yang datang, wajahnya sedikit berubah. Paman Ipul, suara ibunya terdengar sedikit kaget. Paman Ipul melangkah masuk tanpa menunggu dipersilahkan. Wajahnya seperti biasa tenang, tetapi tatapan matanya tetap tajam. Atika yang masih duduk di kursi hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menghindari tatapan laki-laki itu. Asma, apa kabar? Suara Paman Ipul terdengar pelan. Baik paman, ada perlu apa ya kesini lagi? Tanya ibunya dengan sopan. Paman Ipul tidak langsung menjawab, ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Lalu akhirnya tatapannya berhenti pada Atika yang masih duduk diam. Aku kesini untuk membicarakan soal tawaran kemarin-kemarin. Paman, maaf paman. Kata Atika, dia sudah bilang kalau dia tidak mau. Paman Ipul tersenyum tipis. Tetapi ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat Atika semakin tidak nyaman. Oh begitu, tidak mau ya? Boleh gak? Aku bicara berdua dengan Atika sebentar. Ibunya tampak ragu, ia melirik ke arah Atika yang masih menunduk. Atika? Atika menggigit bibirnya. Ia tidak mau, ia ingin menolak. Tetapi bagaimana caranya? Melihat tidak ada jawaban, Paman Ipul pun melanjutkan. Tenang saja, aku cuma mau bicara sebentar saja. Akhirnya ibunya pun mengangguk. Baiklah, kalau gitu aku ke dapur dulu mau masak. Ibunya melangkah pergi meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Suasana langsung berubah sunyi. Atika tidak berani menatap langsung ke arah laki-laki itu. Namun ia bisa merasakan bahwa Paman Ipul sedang menatapnya dengan lekat. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Paman Ipul bersandar di kursi dan menghela nafas panjang. Atika. Suaranya terdengar santai tapi tajam. Atika tetap diam. Kamu masih mau main-main sama Paman? Hah? Tanyanya dengan nada rendah. Atika mengangkat kepalanya sedikit. Maksud Paman apa? Suaranya terdengar kaku. Paman Ipul tersenyum miring. Aku cuma mengingatkan, kalau kamu nolak tawaranku, aku bisa saja cerita sesuatu ke ibumu. Jantung Atika langsung berdegup dengan kencang. Paman Ipul mendekat sedikit, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku bisa bilang ke ibumu, kalau kamu sudah pernah melayani Paman, kamu udah gak suci lagi. Atika langsung membeku. Tubuhnya menegang, tangannya mengepal di atas paha. Paman, jangan Paman. Aku gak mau ibu jadi shock. Suaranya hampir tak terdengar. Ya, aku juga membayangkan sih, gimana ya kira-kira reaksi ibumu.
Lanjut Paman Ipul dengan nada mengejek. Pasti dia bakal kaget, sok mungkin nangis, atau lebih buruk kecewa sama kamu. Jadi gimana? Atika merasa seluruh tubuhnya bergetar. Paman, kenapa paman jahat sih sama aku? Ia mencoba bicara lagi, suaranya dengan lirih. Paman Ipul tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin. Atika, ini dunia nyata. Kamu butuh uang, aku juga butuh sesuatu. Ya kita saling menguntungkan saja, bukan? Atika menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau kamu nolak, aku juga bisa bikin hidup kamu lebih sulit. Utang keluargamu ke aku bakal naik 10% per bulan. Bisa nggak? Kamu bayangin kalau itu terjadi ya? Atika terdiam, pikirannya berantakan. Utang keluarganya sudah cukup membuat mereka tercekik. Jika bunganya naik setiap bulan, bagaimana mereka bisa bertahan? Ibunya sudah cukup menderita sejak kepergian bapaknya. Jika benar Paman Ipul mengatakan semuanya, Atika menunduk. Nafasnya tercekat, hatinya terasa berat. Paman Ipul melihat reaksi Atika dan tersenyum puas. Ia tahu gadis itu sedang terpojok. Aku nggak maksa ya. Tapi kalau kamu cerdas, kamu pasti tahu keputusan mana yang lebih baik kan? Katanya akhirnya bersandar santai di kursi. Atika masih diam. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia pun berbisik. Ya paman, aku mau. Paman Ipul pun tersenyum lebar. Bagus, kita mulai besok. Atika tidak mengatakan apa-apa lagi, ia hanya menatap kosong ke lantai, merasakan dadanya semakin sesak. Dari dapur ibunya sibuk memasak, tidak mengetahui bahwa sesuatu yang lebih buruk baru saja terjadi di dalam rumahnya. Hari itu, matahari bersinar terik, tetapi hati Atika terasa begitu dingin dan hampa. Sejak pagi ia sudah duduk termenung di kamarnya, berpikir keras tentang keputusannya. Ia sudah memutuskan hari ini ia akan pergi ke pabrik garmen untuk mengundurkan diri. Tangannya gemetar saat ia merapikan pakaian kerja terakhirnya. Ia teringat saat pertama kali bekerja di sana, bagaimana ia begitu bersemangat karena akhirnya bisa membantu keluarganya. Tapi sekarang semuanya berubah. Dennis yang sudah berangkat sekolah lebih dulu dan ibunya pergi ke kebun tetangga. Itu artinya Atika bisa pergi tanpa harus banyak bicara atau ditanya-tanya. Sampainya di pabrik, langkahnya terasa berat. Teman-temannya menyapanya seperti biasa, tetapi ia hanya membalas dengan senyuman tipis. Rifki yang melihatnya langsung menghampiri dengan wajah penasaran. Tika, kok mukamu pucat gitu sih? Tanyanya sambil menatapnya dengan khawatir. Atika menggeleng pelan. Gak apa-apa, Rif. Namun Rifki tidak langsung percaya. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dengan Atika. Kayaknya kamu lagi banyak pikiran ya. Mau cerita? Atika hanya diam sejenak sebelum akhirnya berkata. Aku mau resign, Rif. Hah? Resign? Iya. Aku mau berhenti kerja di sini. Emangnya kenapa, Tik? Kamu kenapa tiba-tiba pengen keluar? Atika menggigit bibirnya, ia tidak bisa menceritakan alasan sebenarnya. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia dipaksa menerima tawaran pamannya karena ancaman. Aku dapat kerjaan lain, katanya akhirnya, mencoba terdengar biasa saja. Rifki menatapnya lebih dalam. Memangnya kerjaan apa? Aku kerja di rumah Paman Ipul. Aku jadi ART di sana. Rifki terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Kamu serius? Atika mengangguk. Rifki tampak tidak percaya. Tika, kamu kerja di pabrik ini juga sudah lumayan lama loh. Gajinya meskipun gak besar, tapi setidaknya kan stabil. Kenapa tiba-tiba pindah jadi ART?
Apa karena masalah uang? Atika menunduk tidak menjawab. Rifki semakin curiga. Atika, ada sesuatu ya yang kamu sembunyikan dari aku? Atika masih diam, ia tidak berani menatap Rifki. Ia takut jika ia menatap mata laki-laki itu, maka pertahanannya akan runtuh. Rifki menghela nafas panjang. Atika, kalau kamu butuh uang, aku bisa bantu. Rif, gak usah ya. Aku gak mau ngerapatin kamu. Tapi Tika, Rif, aku udah mutusin. Rifki terdiam. Ia menatap Atika lama seolah berusaha mencari jawaban di wajah gadis itu. Tapi aku gak yakin ya kalau kamu ini benar-benar ikhlas mau kerja di sana, katanya akhirnya. Atika tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Ia hanya menunduk menggenggam erat tangannya. Lalu melangkah pergi ke kantor HRD untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Saat keluar dari ruangan itu, perasaannya semakin berat. Seolah ia baru saja meninggalkan satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Rifki masih berdiri di tempatnya menatap kepergiannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Hingga sepulangnya dari pabrik, Atika berjalan pulang dengan langkah gontai. Ia ingin menangis tetapi tidak bisa. Saat tiba di rumah, ibunya pun sudah menunggunya di ruang tamu. Gimana nak? Aku sudah resign bu. Aku sudah keluar dari pabrik. Ibunya mengangguk pelan tetapi terlihat canggung. Ya udah, kapan kamu mulai kerja di rumah paman? Sepertinya besok bu. Ya udah, kamu yang yakin ya nak? Iya bu, semoga ini keputusan yang terbaik buat kita. Singkatnya saat itu Atika tersenyum kecil, di hatinya penuh dengan kehancuran. Di dalam kamar ia menutup pintu dan menjatuhkan dirinya ke kasur. Saat itulah air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Karena besok ia harus menghadapi mimpi buruknya. Atika melangkah pelan memasuki rumah Paman Ipul. Rumah besar yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Rumah itu tampak megah dengan halaman luas dan juga beberapa kandang ternak di belakangnya. Begitu masuk, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Berbeda jauh dengan rumahnya yang sederhana dan sering terasa panas di siang hari. Di ruang tamu, Paman Ipul sudah duduk di sofa besar dengan ekspresi santai, seolah menunggu kedatangannya. Beberapa anak buahnya pun terlihat lihiril mudik sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Atika, duduk, kata Paman Ipul sambil menuju kursi di depannya. Atika menurut, ia duduk dengan posisi kaku, merasa canggung berada di ruangan yang asing ini. Paman Ipul menatapnya sebentar sebelum mulai berbicara. Suaranya terdengar tenang tetapi ada sesuatu yang membuat Atika tidak nyaman. Mulai sekarang, kamu kerja di sini tugas kamu gampang. Kamu cuma melayani paman. Untuk urusan rumah yang lain, ada Mbok Ija. Atika menelan ludah. Makan 3 kali sehari disiapkan di dapur. Kalau aku butuh sesuatu, kamu harus sikap. Ngerti? Atika mengangguk pelan. Bagus. Saat itu seorang wanita tua itu datang dari arah dapur. Wajahnya keriput, rambutnya sebagian besar sudah beruban, tetapi sorot matanya lembut. Atika, kenalin. Ini Mbok Ija. Dia yang biasa urus rumah ini. Mbok Ija tersenyum ramah. Oh, jadi ini yang bakal bantu di sini. Paman Ipul tertawa kecil. Bukan bantu, Mbok. Atika cuma khusus buat aku. Dia pribadiku. Aku jadi dan asisten. Mbok Ija mengangguk pelan, lalu menatap Atika dengan penuh perhatian. Nah, kalau ada apa-apa, jangan sungkan bicara ke Mbok, ya? Iya, Mbok. Makasih ya, Mbok, jawab Atika.
Hari pertama di rumah itu berjalan cukup canggung. Atika lebih banyak mengamati dan mendengar. Ia melihat bagaimana Mbok Ija bekerja, bagaimana anak buah pemanipul keluar masuk rumah. Bagaimana semuanya tampak berjalan dengan ritme yang sudah biasa. Saat sore menjelang, Mbok Ija berpamitan pulang. Nah, Mbok pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, besok Mbok balik lagi. Atika mengangguk, merasa sedikit kehilangan. Setidaknya kehadiran Mbok Ija tadi membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Hingga singkatnya ketika malam tiba, beberapa tamu datang. Dari penampilan mereka, Atika bisa menebak bahwa mereka adalah pengusaha atau rekan bisnis dari Paman Ipul dalam usaha ternaknya. Mereka datang dengan mobil mewah, memakai pakaian mahal dan berbicara dengan suara keras. Atika yang berada di dapur mendengar suara mereka bercakap-cakap dengan Paman Ipul. Bisnis pakai lancar ya, Pul? Tanya salah satu pria dengan suara berat. Iya nih, gue bersyukur banget, lancar sekali. Atika tahu tugasnya. Ia menyiapkan minum dan camilan di atas nampan, lalu membawanya ke ruang tamu. Begitu ia masuk, percakapan seketika berhenti. Beberapa pria itu langsung menatapnya, membuat Atika merasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka pun tersenyum miring. Pul, ada yang baru nih di sini. Paman Ipul yang duduk santai pun menyesap kopinya sebelum menjawab. Iya, itu keponakan gue. Manis banget tuh, enak pasti ya, katanya sambil menatap Atika dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atika merasa tubuhnya kaku. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan nampan di meja. Namun sebelum pria itu bisa berkata lebih jauh, Paman Ipul langsung menatapnya tajam dan berkata, "Lu jangan macam-macam sama dia ya. Dia punyanya gue." Ruangan seketika sunyi. Santai, Pul. Gua kan cuma muji. Paman Ipul pun tidak tersenyum. Ia hanya menatap tajam, memastikan bahwa tamunya paham batasannya. Atika menunduk, merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin segera berdiri dari ruangan itu. Setelah meletakkan semua minuman, ia cepat-cepat melangkah kembali ke dapur, berusaha mengatur nafasnya. Di ruang tamu percakapan berlanjut, tetapi Atika tidak lagi mendengarkan. Ianya berdiri di dapur, menggenggam sisi meja dengan erat. Hatinya menjerit. Dia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan saat ini. Sudah hampir 1 bulan Atika tinggal dan bekerja di rumah Paman Ipul singkatnya. Selama itu, ia menghadapi berbagai macam rintangan yang membuatnya semakin lelah, baik secara fisik maupun mental. Ditambah saat itu, Paman Ipul terus menggodanya. Tak pernah berhenti dari situ. Bahkan ketika Atika sedang di dapur, dia datang meminta untuk dilayani. Namun Atika selalu menolaknya. Hari-harinya selalu dimulai dengan bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan segala kebutuhan rumah. Ia harus memastikan bahwa makanan Paman Ipul sudah siap sebelum pria itu bangun. Selain itu, ia juga harus menjaga sikap di depan anak buah Paman Ipul yang terkadang suka menggoda dengan tatapan atau celetukan yang tidak nyaman. Untungnya saat itu Mbok Ija sering datang untuk mengurus pekerjaan rumah yang lain. Meski tidak tahu secara pasti apa yang Atika alami, Mbok Ija seolah bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Kadang saat mereka berdua di dapur, Mbok Ija menatapnya dengan penuh perhatian. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya suatu pagi. Atika yang saat itu sedang menyiapkan teh hanya tersenyum tipis. "Aku baik, Mbok." Mbok Ija menghela nafas, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Pagi itu pun Atika sudah selesai menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia meletakkan piring berisi nasi goreng hangat di atas nampan, bersama dengan secangkir kopi hitam kesukaan Paman Ipul. Namun saat ia melangkah ke ruang tengah, ia tidak melihat Paman Ipul duduk di kursinya seperti biasanya. Ia menoleh ke arah pintu kamar pria itu yang masih tertutup rapat. "Paman belum bangun," gumamnya. Merasa aneh, Atika pun melangkah mendekati pintu dan mengetuknya perlahan. "Dok, dok, dok." "Paman."
Dok, 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 dok. Permisi paman, bangun. Tidak jawab jawaban. Atika mengetuk lagi, kali ini lebih sedikit keras. Dok, dok, dok. Paman, sarapannya sudah siap. Masih tidak ada jawaban. Jantung Atika pun mulai berdegup lebih cepat. Entah kenapa perasaannya tidak enak dengan ragu. Ia pun menggedor pintu lagi sedikit lebih keras. Dok, dok, dok. Paman, bangun paman. Akhirnya saat itu, dari dalam kamar terdengar suara berat Manipul. Masuk aja, bawa makanannya ke sini. Atika menelan ludah, tetapi tetap nurut. Ia membuka pintu perlahan dan masuk ke dalam kamar yang remang-remang. Pemanipul masih terbaring di tempat tidurnya, hanya mengenakan celana pendek tanpa baju. Ia menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang dengan ekspresi mengantuk. Taruh di meja ya, katanya sambil menguap. Atika dengan cepat meletakkan lampu di meja samping ranjang dan hendak berbalik keluar. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba tangan Pamanipul mencengkram pergelangan tangannya dengan kuat. Atika pun terkejut. Paman. Pamanipul menatapnya, menariknya lebih dekat. Tatapan matanya berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang membuat Atika merasa sangat tidak nyaman. Cantik, udah hampir sebulan loh kamu di sini. Ayo, kita bersenang-senang lagi. Kapan kamu mau nurut sama om, sama paman? Lagian, kasihan juga ya kamu. Sayang, tubuh secantik kamu sebagus ini kalau tidak bisa dimanfaatkan. Atika berusaha menarik tangannya, tetapi cengkraman Pamanipul semakin kuat. Aku udah bilang kan, kamu punya aku. Kamu harus melayaniku. Tubuh kamu ini yang cantik, pasti sangat enak. Jantung Atika berdegup kencang. Ia mencoba mundur, tetapi Pamanipul menariknya semakin dekat. Paman, tolong lepasin paman, lepasin. Tapi Pamanipul hanya tertawa kecil. Sudahlah, jangan pura-pura jual mahal Atika. Atika panik. Ia mencoba mendorong pria itu, tetapi tubuhnya jauh lebih kuat. Jangan paman, jangan. Ia meronta sekuat tenaga, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman dari Pamanipul. Dalam kepanikannya saat itu, matanya pun menangkap cangkir kopi panas yang masih mengepul di atas nampan. Tanpa berpikir panjang, ia meraih cangkir itu dan dengan cepat menyiramkan isinya ke wajah Pamanipul. Gila ya kamu, ini panas tahu. Teriakan kesakitan itu pun menggema di kamar itu. Pamanipul langsung melepaskan cengkeramannya dan megang wajahnya yang kini tersiram kopi panas. Atika pun tidak membuang waktu. Ia segera berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan dari dalam kamar Pamanipul masih berteriak kesakitan. Atika terus berlari keluar rumah. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Singkatnya pada keesokan harinya, pagi itu udara yang masih terasa dingin ketika Atika yang sudah berlari keluar dari kamar Pamanipul. Dadanya naik turun, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Di dalam kamar saat itu Pamanipul masih berteriak kesakitan, mengumpat sambil memegangi wajahnya yang tersiram kopi panas. Atika sudah tidak peduli lagi. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Kakinya berlari melewati ruang tamu menuju pintu keluar. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkram lengannya dengan kuat. Hei, gak bisa kabur kamu. Suara Pamanipul penuh kemarahan. Atika tersentak. Ia berbalik dan melihat Pamanipul dengan wajah merah padam. Sebagian pipinya terlihat melepuh akibat kopi panas tadi. Tatapan matanya pun gelap penuh dendam. Paman, lepaskan aku paman. Lepaskan. Tidak. Aku tidak akan melepaskan kamu. Kamu sudah keterlaluan. Atika meronta mencoba melepaskan diri.
Namun amarah sudah menguasai pemanipul. Dengan kasar ia pun menarik Atika kembali ke dalam rumah, mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Atika menjerit kesakitan. "Kamu berani ya sama gua?" Pamanipul membentaknya. Atika mundur perlahan mencoba merangkak menjauh, tetapi pemanipul yang sudah kehilangan kendali. Ia pun menarik lengan Atika dan mendorongnya kembali ke lantai lebih keras. "Paman, jangan paman, tolong," ucap Atika dengan melemah. Namun amarah telah membutakan Paman Ipul. Ia mengangkat tangannya lalu menampar wajah Atika dengan keras. "Dasar!" Puk. Atika terhuyung. Pandangannya pun mulai berputar. "Lo pikir lo siapa? Ha? Bisa nolak gue seenaknya? Gua nyuruh lo kerja di sini tuh buat melayani gua, bukan malah melawan." Paman Ipul pun kembali menamparnya, kali ini lebih keras. Atika mulai kehilangan kesadarannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya melemah, pandangannya mengabur. Dan dalam satu dorongan keras, saat itu kepalanya tak sengaja membentur sisi meja kayu di sampingnya. Prak, hening. Atika terbaring diam di lantai dengan darah mulai mengalir dari pelipisnya. Paman Ipul yang masih berdiri di atasnya pun terdiam. Nafasnya memburu, tangannya gemetar. Atika, suaranya melemah. Namun Atika sudah tidak bergerak. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Saat itu juga Paman Ipul merasakan sesuatu yang dingin merayap di tubuhnya. Panik mulai menguasainya. Ia berjongkok menyentuh wajah Atika yang kini tampak pucat. Ia menepuk pipinya pelan. "Atika, bangun. Jangan pura-pura. Bangun." Tidak ada jawaban. Paman Ipul menelan ludah. Tiba-tiba pintu rumah pun diketuk dari luar. "Bos, ada apa ribut-ribut, bos?" Salah satu anak buahnya bertanya dari luar. Paman Ipul membeku, otaknya berpacu mencari jalan keluar. Ia melihat tubuh Atika yang tak bergerak. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Bos!" Suara dari luar terdengar lagi. Paman Ipul mengutuk dalam hati. Ia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang ini. Dengan cepat ia berdiri dan membuka pintu. Dua anak buahnya, Reza dan Joni, pun berdiri di depan dengan wajah bingung. "Kenapa, bos? Ada apa?" Paman Ipul menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Masuk, cepat masuk." Kedua anak buahnya pun melangkah masuk. Namun begitu melihat tubuh Atika yang tergeletak di lantai dengan darah mengalir di pelipisnya, mereka pun langsung terkejut. "Bos, ini..." Reza menatap Paman Ipul dengan wajah pucat. Iya, gue gak sengaja. Dia nyiram gue pakai kopi panas pas gue minta dia layani gue di ranjang. Gue emosi jadi..." Joni dan Reza saling berpandangan. Paman Ipul menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. "Dengar baik-baik ya. Kita gak bisa biarin orang tahu tentang ini. Kalau sampai ketahuan, habis kita semua. Lo mau? Lo di penjara, ha?" "Enggak, bos. Terus ini mau gimana, bos?" Paman Ipul menatap tubuh Atika yang masih terbaring kaku. Ia memejamkan mata sejenak lalu berkata, "Kita kubur dia di belakang rumah." Bos, tapi ini kasihan lo, bos. Gua pingin nyicipi rasanya dia, bos. Soalnya tubuhnya bagus banget," ucap Reza. "Ah, gila lo. Yaudah kalau lo mau, cepat sebelum gue kubur." Saat itu anak buahnya pun yang sudah sangat ingin merasakan tubuh dari Atika. Dia dengan jahatnya, dengan sikap bejatnya, padahal itu sudah menjadi mayit. Anak buahnya menyetubuhi jasad Atika. Hingga singanya saat itu. Setelah dia melakukan itu, anak buah yang satunya bertanya, "Terus gimana, bos? Kalau keluarganya nyari?" Paman Ipul mengatur nafasnya lagi. "Ya kita bilang aja dia kabur setelah nyiram gue. Gampang kan?"
Tidak ada pilihan lain saat itu. Singkatnya, dengan cepat mereka bertiga mengangkat tubuh Atika dan membawanya ke belakang rumah. Tanpa banyak bicara, mereka menggali lubang di tanah, cukup dalam agar tidak mudah ditemukan. Setelah lubang selesai, mereka meletakkan tubuh Atika ke dalamnya. Saat tanah mulai menimbun tubuhnya, suasana semakin sunyi. Singgahnya saat itu, bulan di langit pun tampak menyinari dengan redup, seolah menyaksikan kejahatan yang baru saja terjadi. Sementara itu di rumah Atika, ibunya dan Rifki mulai merasa aneh. Tidak ada kabar seharian ini dari Atika. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Bu, ini Atika kemana ya bu? Kok masih belum ada kabar? Biasanya dia selalu kasih kabar Rifki. Ya terus gimana bu? Aku khawatir ya. Apa kita cari dia aja bu? Ayo kita ke rumah Pak Manipul. Hingga ibunya yang merasa khawatir dengan firasat buruknya, mereka berdua segera bergegas ke rumah Pak Manipul. Namun begitu sampai di sana, Pak Manipul dengan wajah datar hanya berkata, "Anak ibu udah pergi. Dia kabur bu. Nih lihat. Setelah nyiram gue pakai kopi panas di wajah gue." Apa? Kenapa bisa pak? Gak tau lah. Dia itu gak tahu diri banget ya ada ibu. Dia marah-marah terus pergi gitu aja. Aku juga bingung. Dia kemana? Rifki menatap tajam. Tapi mana mungkin Atika kabur tanpa kasih kabar. Ya kalau nggak percaya tanya sendiri aja kalau ketemu. Ibu Atika semakin gelisah. Hatinya mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun Pak Manipul tetap berdiri di depan mereka dengan wajah dingin. Sementara di belakang rumah, tanah merah yang masih basah menyimpan rahasia kelam yang tidak diketahui oleh siapapun. Sampai di sini dulu kelanjutannya. Tunggu bagaimana pembalasan dari Rifki dan ibunya serta Atika kepada Pak Manipul yang telah melakukan tindakan bejat dan membunuh serta mengubur anaknya yang tak bersalah. Setelah Atika dinyatakan menghilang, keesokan harinya suasana di rumah kecilnya begitu sunyi. Hanya terdengar isak tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu Atika terduduk di ruang tamu. Wajahnya pucat dan matanya sembab akibat air mata yang terus mengalir sejak semalam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali menatap pintu, harapannya selalu sama, ingin melihat Atika pulang. Masuk dengan senyuman seperti biasanya, tapi kenyataannya tidak ada tanda-tanda kehadiran putrinya bahwa dia pulang ke rumahnya. Sementara Dennis, adik Atika, duduk di samping ibunya. Bocah kelas 5 SD itu terlihat kebingungan. Ia mungkin masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Kakaknya yang selalu menemaninya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sementara Rifki datang pagi itu dengan wajah cemas. Sejak malam ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kegelisahan. Tidak mungkin Atika pergi tanpa pamit. Ia mengenal gadis itu dengan baik. Pasti ada sesuatu yang salah. Dan ia pun bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kekasihnya. Bu, saya sudah coba cari ke beberapa tempat bu, yang mungkin didatangi Atika. Tapi masih tidak ada kabar. Rifki berkata dengan suara pelan, mencoba menenangkan hati ibu Atika yang sudah hancur. Ibu Atika menatap Rifki dengan mata merah. Anakku mungkin gak pergi begitu saja Rifki. Dia gak pernah seperti ini. Kalau dia ada masalah, dia pasti cerita. Rifki mengangguk. Saya tahu bu. Karena itulah kita harus cari tahu lebih dalam bu. Nanti saya akan coba hubungi polisi bu, untuk bantu pencarian. Ibu Atika pun mengangguk lemah. Harapannya kini tergantung pada Rifki dan juga orang-orang yang peduli pada Atika.
Sementara itu, kabar kehilangan Atika pun mulai menyebar di sekitar kampung dan juga tempat kerjanya, yaitu di pabrik garmen yang dulu Atika bekerja. Teman-teman Atika yang dulu bekerja dengannya terkejut ketika mendengar berita ini. Mereka tidak pernah menyangka gadis yang ceria dan juga pekerja keras seperti Atika tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Saya ya, kemarin tuh lihat Atika pamit dari pabrik. Katanya sih mau kerja di rumah pamannya, ujar salah satu teman kerjanya saat berbincang di kantin pabrik. Iya ya, tapi masa sih dia hilang begitu saja? Kan aneh ya, timbal yang lainnya. Beberapa pekerja mulai membicarakan keanehan ini. Apalagi mereka tahu Atika bukanlah tipe orang yang akan pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Sementara itu di rumah Paman Ipul, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bo Ija, pembantu yang biasanya berbincang dengan Atika, yang saat itu baru datang pagi itu untuk membersihkan rumah, merasa ada yang janggal. Ia yang masuk ke kamar tempat Atika biasanya tidur dan mendapati lemari pakaian Atika yang masih ada di sana. Bo Ija mengernyit. Ini Atika kemana ya? Kalau dia pergi, tapi bajunya kok masih ada? Gumamnya. Biasanya kalau seorang pergi meninggalkan rumah itu, pasti mereka membawa barang-barangnya. Tapi ini malah tidak. Pakaian Atika masih tertata rapi di dalam lemari, seolah-olah pemiliknya masih ada di sana. Aneh. Boija pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih sejak pagi, Paman Ipul terlihat lebih diam dari biasanya. Wajahnya tetap dingin, tetapi Mbok Ija bisa melihat ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Ketika Mbok Ija sedang menyapu teras rumah, ia mendengar percakapan antara Paman Ipul dan juga anak buahnya, Joni dan juga Reza. Bos, tadi bos, ada yang tanya-tanya soal Atika bos. Suara Joni terdengar sedikit cemas. Hah? Siapa? Tanya Paman Ipul dengan nada tegang. Itu bos, beberapa warga. Mereka curiga karena Atika gak pernah pamit atau ninggalin pesan. Terus ada yang bilang mereka bakal lapor polisi, jawab Reza. Paman Ipul terdiam beberapa saat. Yaudah, biarin aja. Kita bilang aja dia kabur, oke? Kalian harus tenang. Joni dan Reza saling berpandangan. Mereka tahu kalau polisi mulai ikut campur, maka situasinya bisa jadi tambah rumit. Dari tempatnya berdiri, Mbok Ija pun mendengar semua percakapan itu. Tangannya mulai gemetar saat ia merasakan firasat buruk. Tetapi ia saat itu masih belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di sisi lain, Rifki yang sudah mulai menghubungi polisi dan juga dengan bantuan beberapa warga. Mereka mulai menyebarkan brosur dan juga foto Atika ke berbagai tempat. Mereka berharap ada orang yang melihat atau mengetahui keberadaan gadis itu. Setiap sudut desa ditempel dengan brosur bertuliskan, dicari, Atika, hilang sejak 3 hari yang lalu. Jika melihatnya hubungi nomor ini. Seperti itulah tulisan yang terletak di brosurnya. Pencarian yang semakin meluas. Namun di sisi lain, di belakang rumah Paman Ipul, tanah merah yang masih lembab menyimpan rahasia kelam yang masih belum terungkap. Tidak ada yang tahu bahwa Atika tidak hilang. Ia terkubur di sana, di bawah tanah yang dingin dengan semua impian dan juga harapannya yang ikut terkubur bersamanya. Singkatnya pada keesokan harinya, suasana di desa itu yang masih dipenuhi dengan pembicaraan tentang hilangnya Atika. Pagi itu, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah Paman Ipul. Beberapa petugas turun dan mengetuk pintu rumah besar itu. Paman Ipul yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, bangkit dan membuka pintu dengan wajah yang dibuat setenang mungkin. Selamat pagi Pak. Kami dari kepolisian ingin menanyakan beberapa hal terkait Atika.
Katanya Atika akan bekerja di sini, Pak. Keponakan Anda yang dikabarkan menghilang. Jadi kami ingin bertanya-tanya kepada Bapak, ujar salah satu petugas. Paman Ipul yang tersenyum tipis dan mengangguk dengan wajah tenangnya mempersilakan masuk. Oh ya Pak, silakan masuk. Saya juga sudah dengar kabar itu. Sungguh menyedihkan. Para polisi duduk di ruang tamu, memperhatikan gerak-gerik Paman Ipul dengan seksama. Salah satu dari mereka pun membuka buku catatan. Kapan terakhir kali Anda melihat Atika, Pak? Paman Ipul pun langsung berpura-pura berpikir sejenak, lalu menjawab. Terakhir saya lihat dia itu, tepatnya beberapa hari yang lalu, Pak. Dia itu bekerja di sini sebagai asisten rumah tangga saya, membantu bersih-bersih, juga memasak. Tapi kemudian, entah kenapa, dia tiba-tiba pergi, Pak. Saya kira dia pulang ke rumah ibunya. Polisi lain pun menatapnya tajam. Apakah Atika pernah mengeluh tentang sesuatu, Pak? Mungkin ada masalah yang membuatnya pergi. Paman Ipul menggeleng. Setahu saya, dia gadis yang rajin dan bekerja keras, Pak. Saya pun terkejut saat mendengar dia hilang. Tapi saat itu, sebelum dia pergi itu, dia tak sengaja menyiram saya dengan kopi panas ini, Pak, ke wajah saya. Mungkin dia takut atau apa. Para polisi pun mencatat semua jawaban Paman Ipul. Sikapnya yang tenang membuat mereka tidak langsung mencurigainya. Mereka lalu meminta izin untuk melihat kamar Atika dan Paman Ipul dengan santainya mengizinkan. Namun karena sebelumnya ia sudah memastikan tidak ada barang mencurigakan di kamar itu, polisi pun tidak menemukan petunjuk apapun yang bisa menjelaskan hilangnya Atika saat itu. Setelah beberapa pertanyaan tambahan, mereka akhirnya pamit dan meninggalkan rumah itu. Sementara di sisi lain di luar, salah satu polisi pun berkata kepada rekannya, Dan, sepertinya dia terlalu tenang Dan. Biasanya kalau orang kehilangan keponakan atau orang yang melakukan kesalahan, pasti ada rasa panik atau khawatir Dan. Tapi dia seperti tidak peduli. Rekan polisi itu pun mengangguk. Iya benar. Kita harus mencari bukti lain. Kita cari saksi yang terakhir kali melihat Atika. Sementara itu Mbak Ija yang baru saja pulang dari rumah anaknya tiba-tiba dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Permisi Bu, ini kami dari kepolisian yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Atika, Bu. ART di rumah Paman Ipul. Bukannya Anda bekerja di rumahnya Pak Ipul kan? Mbak Ija mengangguk. Iya Pak, saya sering bantu-bantu di sana. Emangnya saat terakhir Anda bekerja di sana, apakah Anda melihat Bu, ada sesuatu yang aneh? Mbok Ija terdiam sejenak mencoba mengingat. Kemudian ia berkata dengan ragu. Saat itu, saya pulang Pak sore itu. Tapi Atika masih di sana. Dia kadang juga nginap. Namun keesokan harinya, dia sudah tidak ada. Tapi yang anehnya Pak, pakaian Atika masih ada di lemarinya. Kalaupun dia pergi, kenapa nggak bawa barangnya? Polisi saling berpandangan, ini informasi yang sangat penting. Tapi, apakah Atika pernah mengeluh Bu tentang sesuatu selama bekerja di rumah dia? Mbak Ija tampak ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya pun ia menggeleng. Dia jarang cerita Pak, tapi saya yang sering lihat kelihatan gelisah, seperti ada yang dipikirkan. Polisi mencatat semua informasi itu. Ya sudah Bu, kalau gitu terima kasih ya Bu.
Kalau nanti ada lain yang ibu ingat, tolong hubungi kami. Boija mengangguk dan berjalan pergi dengan hati yang tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di rumah Paman Ipul, tetapi ia tidak tahu itu apa. Sementara di rumah Atika, suasana masih penuh dengan kesedihan. Ibu dari Atika hanya terduduk di lantai menangis tanpa henti. Sudah beberapa hari anaknya hilang dan masih tidak ada satupun petunjuk yang jelas tentang keberadaannya. Denis, adik Atika, hanya duduk diam di sudut ruangan. Ia merasakan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sementara saat itu Rifki yang sering datang. Kali ini dia datang membawa beberapa brosur pencarian Atika yang baru saja dicetak. Ia menyerahkan beberapa kepada ibu Atika. Bu, ini saya sudah seharian sebarkan ini ke beberapa tempat, Bu. Ibu tenang saja ya, Bu. Saya yakin kok, cepat atau lambat, kita akan menemukan Atika. Ibu Atika mengusap air matanya dan menatap Rifki. Terima kasih, anak. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Rifki menggenggam tangan ibu Atika dengan lembut. Iya, Bu. Kita tidak akan menyerah, Bu. Saya akan cari tahu. Saya akan cari Atika sampai ketemu. Namun mereka tidak tahu bahwa Atika sebenarnya sudah berada di tempat yang tak mungkin kembali lagi. Di belakang rumah Paman Ipul, yaitu di sebuah tanah merah yang masih basah menyimpan kebenaran yang mengerikan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai semuanya terbongkar. Singkat cerita, pada beberapa hari setelahnya, pada sore hari itu, matahari yang mulai merunduk ke ufuk barat menyisakan semburat jingga di langit. Boija yang baru saja selesai bekerja di rumah Pak Ipul dan berpamitan untuk pulang. Seperti biasa, saat ini ia menerima gajinya dari tangan Paman Ipul dengan wajah datar, tanpa kecurigaan sedikit pun. Ini gajian kamu ya, Jah? Iya, Pak, terima kasih. Namun saat ia sudah berjalan keluar dan hampir mencapai pagar, ia menyadari sesuatu. Tas kecilnya tertenggal di meja dapur. Ia menghela nafas dan berbalik kembali ke dalam rumah saat itu. Ya ampun, hampir aja lupa. Ia melangkah pelan masuk ke dalam, tak ingin mengganggu, namun saat itulah telinganya tak sengaja menangkap suara percakapan yang datang dari ruang dalam, yaitu suara Paman Ipul yang membicarakan dengan nada rendah penuh ketegangan. Joni, Reza, kita harus bergerak cepat. Gara-gara polisi datang kemarin, aku gak mau kita ambil resiko. Jasad itu harus dipindahkan. Kita harus buang jasad itu ke hutan sebelum tengah malam. Suara Paman Ipul terdengar tegas dan juga penuh perintah. Boija seketika membeku di tempatnya, nafasnya tercekat, dadanya berdegup dengan kencang. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tak mengeluarkan suara. Jasad, hutan. Tapi bos, kalau nanti ditemukan gimana bos? Suara Joni menyahut. Ya makanya kita buang jauh ke dalam hutan. Pastikan tidak ada yang tahu. Kalau perlu, kubur lebih dalam di sana. Pokoknya aku nggak mau ya ada jejak yang tersisa. Paman Ipul menegaskan. Reza pun mengangguk saat itu. Ya udah bos, siap. Tubuh Boija yang mulai bergemetar. Kini semua pertanyaan tentang hilangnya Atika pun sudah terjawab. Gadis itu tidak pernah kabur. Dia sudah mati, dibunuh dan dikubur di belakang rumah ini. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tangannya mengepal erat di hatinya dan dipenuhi ketakutan serta amarah. Ia tahu jika ia tetap diam, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Tapi jika ia bersuara, nyawanya bisa saja dalam bahaya. Ia harus bertindak dengan cepat. Dengan hati-hati ia mundur perlahan, keluar dari rumah itu tanpa suara. Begitu sudah berada di jalan, ia langsung mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menghubungi nomor polisi yang kemarin datang ke rumah Paman Ipul.
Halo Pak, ini saya, Mbok Ija. Suaranya bergetar, air mata masih mengalir di pipinya. Iya, ada apa Bu? Saya tahu, di mana Atika Pak. Dia nggak kabur, dia sudah mati. Ternyata ini semua ulah Pak Ipul dan anak buahnya Pak. Mereka bilang mereka mau buang mayatnya ke hutan malam ini. Cepat datang Pak, sebelum mereka sempat melakukannya. Dari ujung telepon suara polisi terdengar tegas. Ibu tetap tenang ya Bu, kami akan segera menuju ke sana. Jangan sampai mereka curiga. Boija mengangguk meskipun tahu petugas polisi pasti tidak bisa melihatnya saat itu. Ia menutup telepon dan segera berjalan cepat meninggalkan area rumah Paman Ipul. Dia tak ingin berada di sana lebih lama lagi. Sementara itu di kantor polisi, para petugas pun langsung bergerak cepat. Mereka mempersiapkan tim untuk melakukan penggerebekan. Di tengah malam ketika Paman Ipul, Joni dan Reza mulai bersiap untuk membawa jasad Atika. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Tepatnya ketika jam 10 malam, mereka mulai menggali kembali kuburan dangkal yang mereka buat di belakang rumah. Jasad Atika masih terbungkus kain, tubuhnya kaku dan dingin, tetapi Paman Ipul tidak punya waktu untuk merasa bersalah. Cepat! Ayo cepat, jangan lama-lama, bisik Paman Ipul dengan nada ketakutan. Namun tepat ketika mereka hendak mengangkat tubuh Atika ke dalam mobil, suara sirene polisi terdengar memecah kesunyian malam. Polisi datang. Lampu-lampu senter menyorot wajah-wajah mereka yang terkejut dan panik. Polisi datang dari berbagai arah, mengepung rumah itu sepenuhnya. Paman Ipul dan kedua anak buahnya pun membeku di tempat. Mereka tidak punya jalan keluar. Joni yang mencoba kabur pun tapi polisi dengan sigap menangkapnya. Reza juga berusaha berlari, namun nasibnya sama, tertangkap dengan cepat. Paman Ipul yang masih berdiri di samping kuburan hanya bisa menatap polisi dengan wajah pucat. Semuanya telah terbongkar. Ini semua salah kalian, dasar lambat. Seorang polisi mendekatinya. Salah siapa Pak Ipul? Salah siapa? Pak Ipul tidak menjawab. Ia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Polisi pun mulai menggali lebih dalam untuk mengeluarkan tubuh Atika. Dan saat kain yang membungkusnya telah dibuka, Ibu Atika yang hadir di tempat itu pun langsung menjerit histeris dan pingsan di tempat. Sementara Rifki yang juga ikut ke lokasi langsung berlari mendekat. Wajahnya hancur ketika melihat tubuh tak bernyawa Atika terbujur kaku di sana. Dia adalah wanita yang selama ini menjadi kekasih hatinya. Sudah tak bernyawa dengan mengerikan. Atika. Rifki jatuh berlutut di sampingnya, menatap wajah gadis yang selama ini ia cintai. Air mata mengalir dengan deras. Semua orang di tempat itu tahu mereka tidak hanya kehilangan Atika, tetapi juga kehilangan keadilan yang seharusnya melindungi gadis itu sejak awal. Malam itu pun Paman Ipul dan anak buahnya digiring ke mobil polisi dengan tangan terborgol. Warga yang sudah berkumpul di sekitar rumah mulai berteriak marah, ingin memberikan hukuman sendiri pada pria itu. Namun polisi yang berhasil menahan mereka. Keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Kini setelah jasad ditemukan, jasad Atika pun akhirnya mendapatkan tempat peristirahatan yang layak. Setelah pemeriksaan forensik selesai, jenazahnya dibawa pulang ke rumah ibunya untuk dimandikan dan dikafani kembali sesuai dengan syariat. Suasana rumah duka begitu pilu. Tangisan terdengar di setiap sudut rumah kecil itu. Para tetangga, teman-teman Atika di pabrik garmen, dan juga warga sekitar datang berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan terakhir. Ibunya Bu Asma duduk lemah di samping jenazah anak sulungnya. Air matanya sudah kering karena terlalu banyak menangis sejak kabar kematian Atika terungkap.
Sementara itu, Dennis adik Atika hanya berdiri diam dengan mata bengkak. Bocah kelas 5 SD itu masih belum sepenuhnya memahami bahwa kakaknya tidak akan pernah pulang lagi, tidak akan pernah menyuruhnya sarapan lagi, tidak akan pernah membangunkannya untuk berangkat ke sekolah. Rifki juga hadir, berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Kesedihan yang begitu mendalam telah menghilangkan keceriaan di matanya. Ia menatap wajah Atika untuk terakhir kalinya. Masih sulit percaya bahwa gadis yang ia sayangi harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Setelah prosesi pemakaman selesai, jenazah Atika pun diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jalan menuju makam penuh dengan warga yang mengiringi. Beberapa di antara mereka bahkan ikut menangis, meskipun tidak terlalu mengenal Atika secara pribadi. Namun kabar kematiannya yang mengenaskan telah menyentuh hati banyak orang. Ketika liang lahat mulai ditutup dengan tanah, tangisan Bu Asma kembali pecah. Rifki yang berdiri di sampingnya pun mencoba menenangkan, meskipun hatinya sendiri sudah hancur. Atika, maafkan ibu ya nak. Ibu gak bisa jagain kamu. Bu Asma berbisik sambil terisak. Sementara itu di tempat lain, Paman Ipul yang saat ini sedang menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Di pengadilan suasana begitu tegang. Paman Ipul duduk di kursi terdakwa dengan wajah penuh penyesalan. Sementara itu kedua anak buahnya Joni dan Reza yang turut membantu menyembunyikan jenazah Atika juga duduk di sebelahnya dengan wajah penuh ketakutan. Hakim mengetukkan palunya, menandakan bahwa persidangan akan dimulai. Setelah persidangan yang cukup panjang, akhirnya keputusan pun dijatuhkan. Dengan ini, terdakwa Ipul dijatuhi hukuman mati atas tindakan pembunuhan berencana. Sementara kedua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ruangan sidang hening sejenak. Beberapa warga yang hadir bersorak pelan merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak kepada Atika. Namun di sisi lain saat itu Bu Asma yang juga hadir dalam persidangan, dia menundukkan kepalanya. Ia memang sangat marah dan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh adiknya sendiri. Tetapi ia juga tidak menginginkan Ipul dihukum mati. Ketika diberikan kesempatan berbicara, Paman Ipul berdiri dari kursinya. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Seolah beban dosa telah meluruhkan sisa kejayaan yang dulu selalu ia banggakan. Mbak Asma, saya tahu Mbak, saya tidak pantas dimaafkan. Saya telah melakukan kesalahan besar dan saya menerima hukuman ini dengan ikhlas. Tapi sebelum semuanya berakhir, saya ingin melakukan satu hal terakhir Mbak. Suaranya bergetar dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Hakim pun mengizinkannya untuk berbicara lebih lanjut. Mbak Asma, saya sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Saya tidak ada keluarga, tidak punya istri, apalagi anak. Dan saya tidak ingin semua harta yang saya miliki jatuh ke tangan orang lain. Karena itu, saya mohon maaf. Dan saya ingin tobat. Saya ingin semua kekayaan saya diwariskan kepada keluarga Bu Asma untuk menebus kesalahan saya demi Atika. Ujarnya dengan suara lirih. Ruangan pun kembali sunyi. Semua orang terkejut dengan pernyataan tersebut, termasuk Bu Asma. Saya tahu Mbak, ini tidak akan mengembalikan nyawa Atika. Tapi setidaknya, saya ingin keluarga ini tidak perlu lagi hidup dalam kesusahan seperti sebelumnya. Saya harap, meskipun saya telah menjadi orang yang paling dibenci, harta saya bisa berguna untuk mereka. Bu Asma tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu harus menerima atau menolak warisan dari pria yang telah menghancurkan hidup anaknya. Namun ia juga tahu bahwa ia harus memikirkan Dennis, masa depan anaknya yang masih panjang. Dan jika warisan itu bisa membantunya hidup lebih baik, mungkin itu adalah keputusan terbaik.
Hakim pun mengangguk. Baiklah, permintaan ini akan dicatat dalam keputusan hukum dan seluruh aset akan dialihkan kepada keluarga korban. Di sudut ruangan saat itu Bu Asma meneteskan air mata. Ia tidak menangis karena uang atau harta, tetapi karena kenyataan pahit bahwa keluarganya harus melalui tragedi sebesar ini untuk bisa keluar dari kemiskinan. Singkatnya, beberapa minggu setelah keputusan itu, eksekusi hukuman mati pun terhadap Paman Ipul dilakukan. Tidak ada keluarga yang datang untuk menyaksikan, hanya beberapa petugas dan pengacara yang menangani kasusnya. Ketika tiba saatnya, Paman Ipul pun menutup matanya dan menarik nafas panjang. Ia tidak berusaha melawan atau meminta pengampunan lebih lanjut. Ia hanya berucap, semoga Tuhan mengampuninya. Setelah Paman Ipul bertobat, akhirnya pun semuanya berakhir. Berita eksekusi Paman Ipul tersebar luas. Sementara itu Joni dan Reza harus menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi, menghadapi konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Setelah semua itu berlalu, Bu Asma dan Dennis pun mulai mencoba menjalani kehidupan baru. Dengan harta warisan yang diterima, mereka pindah dari rumah lama yang penuh kenangan menyakitkan. Dennis pun bisa melanjutkan sekolahnya tanpa harus memikirkan biaya, dan Bu Asma tidak perlu lagi bekerja keras di kebun orang lain. Namun meskipun kehidupan mereka berubah secara materi, luka di hati mereka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Setiap kali melewati makam Atika, Bu Asma selalu berhenti sejenak, menaburkan bunga dan berdoa untuk anak sulungnya yang telah pergi. Rify pun masih sering datang ke makam Atika, berbicara sendiri seolah gadis itu masih ada di sana. Atika, aku harap kamu bahagia di sana. Aku janji, aku akan selalu menjaga ibumu dan adikmu, katanya suatu hari sebelum akhirnya pergi dengan hati yang masih berat. Meskipun keadilan telah ditegakkan, kehilangan Atika tetap meninggalkan lubang besar dalam hidup banyak orang. Namun mereka tahu bahwa gadis itu tidak akan pernah benar-benar pergi selamanya. Kenangan tentangnya akan tetap hidup di hati mereka. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik dan terbaru selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.